Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak dan bagaimana kehadirannya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, hadir semua Bu. Ya, hari ini setelah mempelajari materi yang minggu lalu kita bahas, hari ini kita akan mempelajari materi tentang betapa semangatnya aku berkompetisi dalam kebaikan. Nah, di dalam materi ini nanti kita akan mempelajari 3 potongan ayat dan 1 hadis yang berhubungan tentang berkompetisi dalam kebaikan. Adapun ayat dan hadis yang akan kita bahas sebentar yaitu yang pertama Al-Baqarah ayat 148 dan yang kedua itu Quran surah Fatir ayat 32 dan yang ketiga itu Quran surah An-Nahl ayat 97. Ya. Nanti dalam membahas setiap potongan ayat tersebut, Ibu akan menyuruh kalian membacakan potongan ayatnya yang kemudian dilanjutkan oleh Ibu yang akan memaparkan arti dari ayat tersebut serta menjelaskan makna dari ayat tersebut. Langsung saja kita mulai dengan Al-Baqarah ayat 148. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min sakarin aw unsa wa huwa mu'minun falunuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Iya, langsung saja ya, Ibu akan memaparkan artinya yaitu dan setiap umat mempunyai kiblat yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, Allah pasti akan mengumpulkan kamu semua. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Penjelasan dari ayat tersebut bahwa secara umum ayat tersebut mengajarkan kita bahwa kita sebagai umat Islam harus berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Nah, untuk mengetahui suatu perbuatan itu baik atau buruk, tentu saja harus merujuk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran dan hadis yang sahih. Seperti itu. Yang kedua, kita akan membahas mengenai Quran surah Fatir ayat 32. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim.
Bagus ya, langsung saja Ibu akan memaparkan artinya, yaitu kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih, di antaranya hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Izin Allah yang kemudian, yang demikian itu adalah karunia yang besar. Secara global, ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW untuk menjadi pedoman hidup kita sebagai umat Islam. Akan tetapi dalam realita kehidupan yang kita ketahui bahwa ada berbagai macam sikap setiap umat muslim dalam mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Seperti itu. Yang ketiga, Quran surah An-Nahl ayat 97. Silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitaba allazina istafayna min ibadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Zalika huwal fadlul kabir. Sadaqallahul azim. Ya, bagus sekali ya. Ayat tersebut berarti barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah akan mensejahterakan kehidupan siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, jika seorang muslim mau beriman dan beramal saleh. Dan tentu saja balasan yang Allah berikan nantinya nilainya lebih tinggi dari apa yang telah kita kerjakan. Seperti itu. Yang terakhir yaitu kita akan bahas sebuah hadis mengenai berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah berkhutbah di hadapan kami. Beliau mengatakan, wahai manusia, bertobatlah kepada Allah sebelum kalian mati. Bersegeralah beramal salih sebelum kalian sibuk, dan sambunglah antara kalian dengan Rabbmu dengan memperbanyak zikir kepadanya. Banyak sedekah dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Niscaya kalian akan diberi rezeki, ditolong dan dicukupi. Ketahuilah sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian sholat Jumat di tempat berdiriku ini, di hariku ini, di mingguku ini, di bulanku ini, dan di tahunku ini, hingga hari kiamat. Barang siapa meninggalkannya di waktu hidup atau setelahku, dan dia memiliki imam adil atau bejat, kemudian meremehkan atau menolaknya, maka Allah tidak akan menyatukannya dan urusannya tidak akan diberkahi. Ketahuilah, tidak ada salat, tidak ada zakat, tidak ada haji, tidak ada puasa, dan tidak ada kebaikan baginya hingga ia bertobat.
Maka barang siapa bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Ketahuilah, tidak boleh seorang perempuan mengimami laki-laki, orang badui mengimami muhajir, dan tidak boleh orang fajir mengimami orang mukmin, kecuali jika ia memaksanya dengan kekuasaan yang ditakuti, pedang dan cambuknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut bermakna bahwa Rasulullah memerintahkan kepada orang-orang Islam agar segera bertobat sebelum meninggal, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang umur manusia tidak ada lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur tidak mengenal tua maupun muda. Apabila telah tiba waktunya, hal itu tidak dapat ditunda meskipun hanya sedetik. Kemudian pada lanjutan hadis, agar setiap muslim segera berusaha beramal saleh sebelum sibuk rajin menyambung silaturahmi dan memperbanyak sedekah baik secara terang-terangan maupun sembunyi. Apabila demikian dapat dilaksanakan oleh setiap muslim, pasti janji Allah akan datang, yaitu memperoleh rezeki dengan jalan yang mudah dan dapat pertolongannya serta diperbaiki taraf kehidupannya. Setiap muslim tentunya tidak akan mau mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena adanya godaan syaitan yang sangat kuat, hal tersebut dapat membuat kita sebagai muslim terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Sebagai orang yang beriman, tentu saja kita harus segera menyadari apa yang telah kita lakukan dan menyesali perbuatan tersebut. Kemudian segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim yang telah terlanjur mengerjakan dosa besar, tetapi segera insaf dan sadar serta menyesali atas perbuatannya, kemudian diikuti dengan taubat kepada Allah, tentu saja Allah akan mengampuni dosa kita. Taubat yang dimaksud adalah taubatan nasuha, yaitu taubat yang sebenarnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sikap dan perilaku yang mencerminkan ketiga potongan ayat tersebut serta satu hadis yang berhubungan dengan berbuat kebaikan. Yang pertama, sikap dan perilaku yang mencerminkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 148 ada dua, yaitu yang pertama, senantiasa berbuat kebaikan seperti salat, bersedekah, menuntut ilmu, dan masih banyak amalan-amalan positif lainnya. Yang kedua, selalu meyakini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dilihat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, sikap dan perilaku yang mencerminkan Quran Surah Fatir ayat 32. Yang pertama, bertindak tidak menzalimi diri sendiri. Yang kedua, selalu melaksanakan kewajiban, menjalankan perintah-perintah Allah dan menghindari larangannya. Yang ketiga, sikap dan perilaku yang mencerminkan Quran Surah An-Nahl ayat 97. Yang pertama, berusaha hidup sejahtera dengan rezeki yang halal dan baik. Yang kedua, hidup penuh dengan qanaah, menerima segala sesuatu dengan lapang dada yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang terakhir, sikap dan perilaku yang mencerminkan hadis riwayat Ibnu Majah yang telah kita bahas tadi. Yang pertama, selalu bersegera bertobat, meminta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita telah berbuat suatu kesalahan. Dan yang kedua, senantiasa melakukan amal soleh seperti menyambung silaturahim dan bersedekah. Selain itu, masih banyak amal kebaikan lainnya yang dapat kita lakukan. Itulah tadi penjelasan dari materi kita tentang berbuat kebaikan. Ibu harap kalian semua dapat memahami materi yang Ibu berikan. Baiklah, sampai sini saja pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.